apa yang sesungguhnya terjadi. Akan lihat bersama. Saudara tersangka penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan Shane akan menjalani sidang pertamanya pada tanggal 6 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas apa yang terjadi kepada David Ozora, dan untuk memberikan gambaran yang utuh, jelas terang mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di malam ketika penganiayaan terhadap David Ozora itu dilakukan, saya, Abraham Silaban, mendapatkan CCTV. Ini untuk pertama kali saya mendapatkan 42 menit rekaman CCTV di komplek perumahan di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan untuk pertama kalinya juga dalam program AB Plus, saya Abraham Silaban akan membuka kepada Anda semua CCTV ini untuk melihat peran masing-masing terdakwa dan peran orang-orang dan siapa-siapa saja yang ada di sana. Dan tentu saja dengan melihat gambar, kita bisa mendapatkan sudut pandang baru ataupun memperkaya sudut pandang mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di malam penganiayaan itu dilakukan. Kita akan lihat bersama. Saksi atau keterangan ahli dari jaksa penuntut umum. Pada hari ini, dua terdakwa akan digabung sidangnya seperti biasa, yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Baiklah, sidang perkara nomor 297 tahun 2023 atas nama Mario Dandi terbuka untuk umum. Nama lengkap saudara? Mario Dandi, Tempat lahir saudara? Jakarta, Tanggal lahir saudara? 30 Oktober 2003, Kebangsaan saudara? Indonesia, Tempat tinggal? Jakarta, Taman Kebon Jeruk 22 nomor 12 4 RW 8. Betul? betul? Agama Katolik? Iya, Saat ini saudara sedang mahasiswa? betul yang mulia. Saudara dilakukan penangkapan 22 Februari 2023. Betul? Betul yang mulia. Sidang perdana tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas akan dimulai pada pukul 11 siang nanti. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Alimin Ribut Sujino. Pengamanan dilakukan secara ketat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan untuk mengamankan jalannya persidangan. Persidangan kedua terbuka untuk umum. Shane Lucas Pangandia Jumbar Torwan. Betul nama Anda itu? Lahir di 18 Januari 2004. Laki-laki, Indonesia. Alamat tertulis di Jalan Dalam Raja Dalam K nomor 40 RT 12 RW 6 Kelurahan Bayoran, Kecamatan Bayoran Lama, Jakarta Selatan. Betul? Betul. Saudara sehat ya? Siap untuk persidangan? Siap, Saudara ditangkap pada 23 Februari 2023 dan selanjutnya ditahan. Betul? betul. Penasihat hukum silakan. Yang mulia, kami akan memberikan surat kuasa dari wakil kasda yang mulia. Berapa surat kuasanya ini? Kami ada berjumlah 26 orang penasihat hukum dari lokasi ini. Hadir semua ini? Pada saat ini yang hadir hanya 20 orang yang mulia. Penuntut umum, ya silakan ya. Iya yang mulia. Baik, untuk awak media, jadi ada narasi tertentu yang berkaitan dengan kesusilaan dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Tentu narasi-narasi tersebut, kalau pas dakwaan yang dibacakan tidak bisa dipublish, silakan di-off-kan saja. Saudara telah menerima surat dakwaan. Terima kasih yang mulia, mohon izin membacakan surat dakwaan Jaksa Negeri Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan yang pertama. Yang kedua oleh hakim, yang keempat
Tanya kepada terdakwa, emang saudara satu kamar selama ini? Sudah yang mulia. Jadi permohonan Anda dikabulkan. Selanjutnya saudara bisa konsultasi kepada penasihat hukum saudara. Apakah mengajukan persepsi atau tidak? Silakan Anda berdiri. Saudara sendiri atau disampaikan penasihat hukum? Penasihat hukum saja yang mulia. Saya sudah mengerti yang telah disampaikan oleh penasihat hukum yang mendengar dokter. Apa permohonan saudara? Permohonan permisahan ruangan tahanan atas nama Sen Lukas. Silakan kalian sampaikan nanti kami pertimbangkan. Dan saat terjadinya peristiwa pidana pada tanggal 22 Februari 2023, terdakwa Sen berada dalam tekanan sosial psikologis oleh terdakwa Mario Dendi. 2. Pada hari Selasa pada tanggal 30 Mei 2023, Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kepala Rutan Pinang memindahkan terdakwa Mario dan terdakwa Sen dari ruangan tahanan negara di Pinang ke lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A dengan alasan keamanan dan kapasitas demi terdakwa keamanan Sen. Agar Sen tidak terpengaruh dan patut diduga akan adanya penekanan sosial dan psikologis, maka kami mohon pemisahan ruangan tahanan atas nama terdakwa Sen dari terdakwa Mario. Demikianlah permohonan kami dan dikabulkan permohonan ini. Kami menyampaikan terima kasih. Hormat kami penasihat hukum. Hakim, saudara saksi, saudara pernah memberikan kepada penyidik? Iya betul. Terkait dengan keterangan saudara berikan di dalam penyidik Polda Metro dalam hal kejadian apa sehingga saudara akan memberikan dalam persidangan tadi? Pertemuan tanggal 30. Saudara tahu ada kejadian tanggal 1 Februari 2023? Oh, ada kejadian apa? Kejadian penganiayaan antara siapa dan siapa? Mario dan Raffi. Selanjutnya di mana saudara bertemu dengan Mario pada tanggal 27 baru di apa? Siapa yang mengajak pemeriksaan? Mario. Apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut? Bahas tentang Agil. Kenapa Agil menjadi pembahasan dalam pertemuan itu? Awalnya ngobrol biasa gitu, terus si Mario-nya dan naik tentang si Agnes pada saya. Lalu sempat menyinggung juga kalau misalnya Agnesnya itu hilang. Sebelumnya dari mana saudara tahu kalau Agnes itu sempat hilang? Dari kakaknya Agnes, waktu itu pada tanggal 27 itu, hanya handphone saya nanyain tentang Agnes pada saya. Saya nggak tahu pagi-pagi saya dapat telepon dari nomor Agnesnya, ternyata itu dari kakaknya Agnes. Terus dia bilang nggak tahu. Kenapa kakaknya Agnes mencari informasi lewat? Apakah saudara kenal dengan kakaknya Agnes? Tidak sama. Terus dari mana dia tahu bisa menemukan saudara? Itu saya tanya, terus dia bilang, mungkin saya tahu tempat bermainnya sehari ini biasa di mana, dia tahu adiknya di bawah mana pada hari itu. Pada saat itu sekolah tahun saudara Agnes itu bekerja dengan siapa yang saudara tahu? Saya tidak tahu. Itu pada pertemuan di itu dia bilang, saya tanya kan, lalu dia bilang dia bukan cewek gue kok gitu. Kalau misalnya mau tentang Agnes bisa gue gitu, tapi dia bukan cewek gue gitu. Terus kapan Anda tahu Agnes itu benar-benar hilang? Tanggal 23 tersebut. Tapi saya tahu Agnes hilang 2 kali. Pertama kali dari temannya si Mario. Lalu siapa? Dari Henry. Selanjutnya apa yang terjadi saat Anda mengirim masalah itu kepada Mario? Dia nelfonin orang. Siapa yang bisa? Waktu itu saya sempat diintip namanya Raffi. Apa yang disampaikan ke saudara dan berapa skalanya? Waktu itu saya diberitahu oleh dokter Tatang bahwa Bapak harus kuat karena cederanya cukup berat. Tingkat kesadarannya adalah paling rendah. Tatang menyampaikan itu di hari keberapa? Pada saat itu. Kemudian dilakukan tindakan medis?
Dilakukan observasi karena paru-parunya sudah banyak lendir akibat infeksi dan langsung diberikan ventilator. Kemudian dokter bilang, Bapak pulang dulu, kita akan melakukan observasi. Nanti kita kabarin. Belakangan saudara akhirnya beberapa hari kemudian dikabari oleh pihak rumah sakit. Apa informasi yang diberikan kepada saudara? Jadi ini harus di MRI supaya ketahuan apa sakitnya. Ini kemudian hasil MRI-nya keluar. Kemudian saya diinfo Pak David ini mengalami yang namanya diffuse abdominal injury. Berat badannya turun yang jelas. Saya lihat beratnya itu 60 menjadi 49. Kemudian tidak bisa bangun. Kemudian tidak tahu apa yang terjadi. Kalau menurut saya amnesia ya, ada surat dokternya. Kemudian seperti anak-anak kalau saya bilang. Berapa minggu umurnya? 2 minggu ya, kesadarannya kan tidak sekaligus. Baik, sekarang kita masuk ke terdakwa Mario dan Shen. Saudara akhirnya pernah ketemu dengan mereka? Belum pernah. Di penyidik atau di polisi? Belum pernah. Belakangan ini saudara tahu bahwa ini ada kaitannya dengan terdakwa David dan Shen. Polisi datang ke rumah sakit sehingga saudara bisa bertanya. Iya yang mulia. Saya dapat informasi yang sangat valid dari saudara saya yang melapor. Nama saudara Anda siapa? Rustam Atala. Atala itu yang sedang ibadah haji. Apa yang disampaikan? Ini mobilnya pelaku di foto. Ini mobilnya pelaku dengan background Polsek Pesanggarahan. Platnya B120DR. Ada lagi selain itu? Ada ketika pemberkasan malam hari. Saya dapat info dari saksi Pak Rudi dan Natali. Para pelaku ini sedang bermain gitar. Main gitar di mana? Di Polsek Pesanggarahan. Gitarnya ada 3 atau berapa? Dan siapa yang mainin? Gitarnya 1, saya kurang tahu siapa yang mainin, tetapi di antara mereka. Terus yang aneh lagi adalah visumnya lama banget. Saya kurang paham berapa lama, tapi 3 hari kayaknya terlalu lama. Karena pada hari itu seharusnya langsung ada rekam medisnya. Terus ada lagi? Obrolan mereka, karena pada dengar juga kan. Sebentar, obrolan para terdakwa ini? Iya, para pelaku. Obrolannya di mana? Di Polsek. Obrolan ini saudara juga dapat info dari saksi. Maksudnya saksi siapa? Pak Rudi sama Bu Natali. Apa yang mereka sampaikan? Si Mario bilang, tenang aja, kalian tuh nggak akan kena. Sebentar ya, saudara tadi mendapatkan info dari saksi itu lewat telepon atau apa? Ketemu langsung karena mereka intens jenguk ke rumah sakit. Terus tanggapan saudara tadi apa? Saya menganggap ini ada yang ngegoblok-goblokin logika kita sebagai orang waras. Dari rangkaian tadi saya cuma ingin bilang bahwa sampai manapun ini akan saya tuntut dan saya lawan sampai Polres Jaksel. Saudara melihat video viral itu? Enggak, sampai sekarang juga belum pernah lihat dan nggak akan pernah mau lihat. Akhirnya ini kasus bergulir ya sampai sekarang. Iya. Saya tambahkan ya, ketika di awal saudara dapat WA dari wali kelasnya. David diberitahukan tidak dia dibawa ke rumah sakit dengan alasan apa? Dipukuli yang mulia. Tapi sudah diberitahukan juga tidak siapa yang melakukan itu? Belum yang mulia. Terus kemudian saudara ke rumah sakit dan bertemu dengan saudara Johannes, wali kelas David. Saudara Johannes Wisnu ini mengetahui kejadian dari mana? Jadi kejadian itu terjadi di rumahnya Pak Rudi Rentiro, salah satu saksi. David sedang bermain di sana dan ketika itu terjadi Pak Rudi berinisiatif WhatsApp di grup wali murid. Si David dengan Rengiro ini satu sekolah? Satu sekolah tapi beda kelas. Terus ketika saudara berbicara dengan Saud Jones itu, saudara juga belum mendapatkan lagi menyangkut masalah apa penyebab atau siapa yang melakukannya? Belum. Selama ini David cerita kepada saudara, apakah dia mempunyai musuh atau yang pernah melakukan atau yang mengancam? Pernah nggak? Mengancam itu saya tahu ketika saya membuka HP David, sebelumnya nggak pernah.
Terus apa yang saudara ketahui dari hasil percakapan di HP David itu? Ancamannya cukup parah kalau saya bilang, karena di situ disebutkan akan menghabiskan David dan akan memanggil Brimob dan akan melakukan penembakan kepada David dan akan menyelesaikan David persis akan diminutasi sidang Agnes saat Dedi jadi saksi. Jadi kita akan memulai sidang untuk para saksi yang dimulai dari Pak Rudi. Iya, benar. Sudah memberikan keterangan kepada tim penyidik. Sudah, ya. Apakah keterangan saudara itu benar? Benar. Sampailah saudara di lokasi. Siap. Ketika di lokasi, apa yang saudara lihat? Jika di lokasi, saya langsung arahnya ke 4 orang itu. Sampai di sana, saya melihat 1 orang terkurang tiduran di aspal. Oh, 1 orang yang telungkup. Apakah orang yang telungkup itu yang saudara katakan yang kecil itu? Iya, betul. Tengkurang dan tengkurang. Itu pakai pakaian apa? Masih ingat? Pakaiannya pakaian kaos hitam, celana pendek hitam. Celana pendek hitam. Iya, boleh. Kalau nggak salah sendalnya itu sendal seperti karpet. Kelihatannya menurut saudara seperti karpet gitu ya? Siap, kayak sendal gunung gitu. Terus itu kan ada 4 orang. Yang 3 apa yang diperhatikan? Yang 3 lagi itu, kalau yang perempuan itu ada di sebelah kiri. Yang laki-laki itu, yang sekarang terdakwa Mario itu ada di dekat korban. Sebelah kiri itu siapa? Di sebelah kirinya si korban, pokoknya di pinggir jalan, dia di sebelah kiri. Kalau yang terdakwa itu di sebelah kanan. Nah, seingat saya itu si Shen itu posisinya ada di dekat mobil, di belakang mobil. Dekat ya, posisinya di belakang mobil jaraknya. Lanjutkan pada saksi kedua, apa benar Ibu Natali? Betul yang mulia. Posisi saudara betul ada di lantai 2? Ya betul yang mulia. Benar kejadian itu di tanggal 20? Betul yang mulia. Nah, saya baca di bab itu terjadi di tanggal 20 Februari. Jam berapa saudara David datang ke rumah saudara waktu itu persisnya? Saya kurang ingat, tapi seingat saya itu setelah suami saya pulang kantor. Dan setahu saya juga David itu anak yang sopan, dia selalu salim semua isi rumah pada saat datang ke rumah saya. Waktu itu David memakai baju warna apa? Kalau nggak salah saya seingat saya, David itu pakai baju warna gelap, ada sedikit gambar, lalu pakai celana pendek. Tapi yang saudara saksikan ketika saudara Ranjero itu bercerita apa yang diomongin? Apa yang diomongin itu sebenarnya saya kurang tahu dan saya juga sebenarnya nggak mau tahu karena posisi mereka itu ada di balkon di lantai 2. Nah di situ juga mereka ketawa-ketawa cekak-cekikan. Maksud saya ada nggak di mereka berdua suasana yang mencekam atau yang diam? Ada, itu tepatnya pas minta nomor telepon. Setelah itu suami saya teriak, dia bilang cek David Ranjero. Terus? Setelah itu karena posisi balkon itu dekat sama jalan raya, saya naik ke balkon. Setelah itu saya lihat ke jalan raya, ternyata ada orang yang turut sama ada orang 2 orang yang berdiri. Terus bagaimana? Setelah itu saya teriak dari balkon sekencang-kencangnya. Saya bilang, boy, saya teriak seperti itu. Kenapa saudara teriak? Karena saudara tahu ya itu David. Feeling saya mengatakan itu David. Tapi walaupun bukan David, tetap saja itu tindakan kriminal. Nah setelah itu yang mulia, keluarga saya yang ada di lantai bawah berteriak, nanya kepada saya, kenapa? Tapi saya nggak jawab, saya langsung lari ke bawah, saya langsung jalan menuju aspal tempat mereka menganiaya David.
Pas saudara sudah datang sama David, apa yang saudara lakukan? Saya bilang ke orang yang berdiri, kamu siapa? Kamu ngapain kesini? Kamu itu nggak diundang. Lagian pun kalau seandainya ada masalah, ini bisa diselesaikan baik baik, bisa panggil polisi. Terus pelaku jawab, dia melecehkan adik saya, seperti itu yang mulia. Terus gimana ekspresi Anda? Saya pegang tangannya David, saya genggam, saya angkat lehernya seperti bayi, sambil saya ngomong, berharap dia tuh bisa merespon saya. Saya bilang, David, tahan, om sama tante bakal bawa kamu ke rumah sakit. Oke, baik. Gunungan Himalaya, apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Gundah gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadari. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya.